Di tahun 1977-an yang lalu, dua wahana kecil diluncurkan untuk menjelajahi tata surya. Namun, tidak ada yang menyangka jika 48 tahun kemudian, mereka masih hidup dan masih mengirimkan data dari luar tata surya. Jadi inilah dua update paling penting Voyager di tahun 2025 kemarin yang patut untuk kalian ketahui. Pada awal tahun 2025 kemarin, NASA mengambil keputusan yang sangat berat. Bukan karena wahana Voyager rusak ataupun gagal menjalankan misinya, melainkan karena sumber dayanya semakin menipis seiring usia yang hampir setengah abad. Pada bulan Februari 2025, NASA mematikan instrumen Cosmic Ray Subsystem milik Voyager 1 dan disusul pada Maret 2025 dengan pemadaman instrumen Low Energy Charge Particle pada Voyager 2. Kedua instrumen ini sebenarnya masih bisa bekerja dengan baik, namun sengaja dimatikan demi menghemat energi. Perlu dipahami juga, setiap wahana antariksa Voyager ditenagai oleh RTG berbasis plutonium atau sebuah sumber listrik yang dayanya terus menurun secara alami setiap tahun dan tidak bisa diisi ulang. Dengan mematikan instrumen yang dianggap tidak lagi krusial, NASA memastikan sistem utama Voyager tetap berjalan stabil. Yang itu artinya, Voyager masih berfungsi dengan baik. Hanya saja, kini beroperasi dalam mode paling efisien demi bertahan lebih lama. Langkah ini bukan pertanda akhir perjalanan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup agar Voyager tetap bisa mengirimkan data dari ruang antar bintang dan memperpanjang umur misinya hingga awal dekade 2030-an sejauh fisika dan nasib masih mengizinkan. Lalu, pada bulan Mei 2025, NASA melakukan sesuatu yang terdengar seperti fiksi ilmiah, yaitu menghidupkan kembali thruster cadangan milik Voyager 1 yang selama ini dianggap mati sejak tahun 2004 yang lalu. Keberhasilan ini sangat krusial karena thruster berfungsi menjaga arah antena Voyager tetap menghadap ke bumi dan merupakan satu-satunya cara agar data dari ruang antar bintang masih bisa diterima. Masalah utamanya, thruster utama Voyager 1 ini menunjukkan tanda-tanda penyumbatan akibat usia dan residu bahan bakar, sehingga jika dibiarkan arah antena bisa melenceng dan komunikasi akan terputus selamanya. Situasi ini semakin menegangkan karena NASA juga harus berpacu dengan waktu. Antena bumi terkuat milik Deep Space Network, yaitu DSS-43 di Australia, dijadwalkan offline dari April 2025 hingga Februari 2026 untuk kepentingan proses upgrade. Antena ini adalah satu-satunya di dunia yang cukup kuat untuk berkomunikasi langsung dengan Voyager, sehingga jika eksperimen pengaktifan thruster cadangan gagal, NASA tidak akan bisa mengirim perintah perbaikan apapun selama berbulan-bulan. Namun, hasil akhir menjadi kabar luar biasa. Eksperimen yang dilakukan tim ilmuwan berhasil, dan Voyager 1 kini kembali memiliki kendali arah cadangan, sehingga memberi harapan baru bahwa wahana legendaris ini masih bisa bertahan dan berbicara dari kegelapan ruang antar bintang lebih lama lagi. Saat ini, Voyager 1 berada pada jarak sekitar 24,9 miliar kilometer dari bumi dan berstatus aktif di ruang antar bintang, yang menjadikannya objek buatan manusia paling jauh yang pernah beroperasi. Sementara itu, untuk Voyager 2 menyusul di jarak sekitar 20,8 miliar kilometer, yang juga masih aktif dengan instrumen yang tersisa dalam kondisi stabil. Meski berada di wilayah yang gelap dan sunyi yang jauh di luar pengaruh matahari, kedua wahana ini masih mampu berkomunikasi dengan bumi. Kekuatan sinyal yang mereka kirimkan sebenarnya sangatlah lemah, hanya sebanding dengan bohlam 20 watt di bumi. Namun, berkat antena raksasa dan kesabaran teknologi manusia, bisikan kecil dari ruang antar bintang itu masih bisa kita dengar hingga hari ini. Jadi, di tahun 2025 kemarin, Voyager kembali mengingatkan kita
bahwa eksplorasi luar angkasa bukan soal kecepatan ataupun kemewahan teknologi, melainkan tentang ketekunan, kecerdikan, dan keberanian untuk bertahan. Di usia yang hampir setengah abad ini, dengan daya yang terus menurun dan jarak yang nyaris tak terbayangkan, Voyager masih menjalankan tugasnya, mengirimkan bisikan terakhir dari ruang antar bintang tentang apa yang ada di luar rumah kosmik kita. Setiap keputusan NASA hari ini bukan sekedar upaya teknis, melainkan perpanjangan nafas sebuah misi legendaris agar selama masih ada satu sinyal yang bisa diterima, Voyager akan tetap menjadi saksi bahwa manusia pernah dan akan selalu ingin memahami luasnya alam semesta ini.